salah satu kunci supaya bibir aku tetap plump dan jarang kering. Padahal aku gonta-ganti lipstick dan kemarin aja gue abis nge-swatches 21 warna matte lip cream, you know. Tapi bibir gue survive. Jadi kalau ditanya vitamin rambut apa yang Abel lagi sering pakai sekarang, tolong dicatat. Hai, welcome beautiful, ketemu lagi dengan aku Abel, apa kabar semuanya? Oke, di video kali ini mungkin agak sedikit terlambat, cuman gak apa-apa ya. Aku akan bikin April favorite. So ya, mari kita mulai. Produk pertama ada dari yang mana ya? Produk pertama ada dari MOP. Ini yang bulletproofnya si setting spray. Dia kan ada dua jenis, ada yang satin dan ada yang matte. Yang menjadi juara aku adalah matte-nya. Ini menurut aku one of the best setting spray if you want your makeup last longer. Kenapa? Karena menurut aku dia bener-bener nahan makeup kamu untuk tidak bergerak. Indah sekali, walaupun dia finishnya matte, tapi di kulit aku yang jenisnya normal to dry, dia nggak bikin kulit aku tuh yang kering kerontang, yang kayak ketarik banget gitu. Dia bener-bener melakukan kerjanya untuk menahan makeup. Dan bahkan kemarin itu aku sempat pakai buat iseng olahraga gitu ya. Dan aku tahu biasanya tuh aku pakai kalau olahraga cuma pakai sunscreen yang tone up, terus udah gitu aku pakai cream blush gitu. Yang dimana cream blushnya tuh juga bukan yang awet gitu loh, yang bakal hilang-hilang juga. Terus udah gitu aku iseng, gue semprotin gitu. Padahal waktu itu pas pertama kali aku main padel, ternyata udah berkeringat gini aku tuh udah yakin, karena biasa kalau aku pakai pilates tuh cream blushnya bakal ngebekas gitu loh, karena aku keringetan nih kayak gini-gini kan. Jadi tuh sini tuh kehapus gitu loh sama keringatnya. Ternyata pas aku semprotin pakai ini tidak bergerak si blushnya. Walaupun aku tidak pakai complexion macam-macam, tapi blush gue tuh stay in place. Jadi aku bisa bilang ini one of the best setting spray, apalagi ini lokal. Bener-bener nahan makeup kamu. Terus udah gitu dia juga nggak menimbulkan jerawat baru di aku, alhamdulillah, di kondisi sensitized skin. Dan sekarang udah ada ukuran gedenya, jadi makin bahagialah aku ya. Walaupun yang kecil masih ada nggak sih? Nggak tahu sih. Aku harusnya masih ada. Nggak tahu. Dan untuk sprayernya, very fine. Gak ada wangi macam-macam. Jadi ketika disemprot ke makeup kamu pun dalam jarak yang segini, dia nggak ngeblok gitu loh si partikel-partikelnya. So ya ini bagus banget. Dan kalau kalian nyari setting spray lokal, bagus banget. Selanjutnya ada dari loose powder. Kalau kalian tahu, aku tuh suka banget pakai loose powder ketimbang two way cake atau powder foundation, bedak padat gitu ya. Karena aku tuh ngerasa loose powder itu tuh lebih ringan di kulit aku. Dan biasanya juga sering banget aku nge-mention, dan misalkan di tutorial aku pakai tuh Laura Mercier, itu kayak the best loose powder ever gitu ya. Tapi aku baru-baru ini mencintai, dan maaf banget Laura Mercier, gue harus berpaling dari lo gitu ya. Yaitu aku pakai loose powdernya Huda Beauty and the best. Kenapa aku bilang kayak gitu? Pertama, dia memang ada berbagai macam warna, tapi sebenarnya warnanya itu tuh kayak ngasih hint aja gitu. Secara coverage dia tidak ada coverage, tapi dia ngasih efek blur ke complexion kamu. Sehingga apa? Sehingga complexion kamu tuh makin mulus banget, kayak nggak ada pori-porinya, semakin HD, semakin indah. Dan of course dia tidak ada flashback. Dimana aku tuh kalau ngetes make up bagus atau tidaknya, aku akan pakai kamera belakang, terus gitu aku pakai flash, dan hasilnya tetap indah, no flashback. Selain itu juga dia finishnya matte. Lagi-lagi memang jenis kulit aku tuh normal to dry, tapi untuk make up yang lebih awet, aku pasti akan pakai sesuatu yang finishnya tuh matte gitu. Dan ini bagus sekali karena dia nahan minyak di aku. Walaupun kok normal to dry berminyak, yes. Kadang kalau udah seharian apalagi bermake upan tuh tiba-tiba tuh jadi lebih berminyak gitu loh mukanya. Nah yang ini tuh bagus sekali. Spesifik warna yang lagi sering aku pakai adalah Pound Cake. Nah tapi teman-teman, jadi dia tuh memang ada baunya ya. Alhamdulillahnya di sensitized skin seperti aku, dia tidak menimbulkan apapun masalah. Tapi mungkin buat teman-teman yang memiliki sensitif terhadap fragrance, ini bisa jadi catatan gitu. Kalau misalnya mau cobain mungkin bisa beli dulu yang kecil. Dan ini tuh harganya berapa ya? Aku lupa, nanti pokoknya selalu ada di sini ya. Cuman ini banyak banget isinya. Gede pisan say. Dan pakainya juga nggak perlu banyak-banyak juga kan. Jadi menurut aku ini sangat awet sih. Dan ini kayak 10/10, nggak 100/10, the best. Next ada dari sunscreen Taffy, ya masuk lagi kamu. Disclaimer, video kali ini non-sponsored video, tapi seperti biasa aku kasih tahu, kalaupun sponsor ataupun endorsement, aku sebisa mungkin being honest to you guys. Jadi tidak ada yang kalau jelek, kalau atau gue nggak cocok, terus gue bilang ini cocok banget ya ngomong. Tidak, ini Taffy, lagi-lagi berawal dari endorse dan makanya aku salut banget sama dia. Jadi ada dua jenis, ada yang adap tint. Ini yang adap tint yang lagi aku pegang sekarang, dia ada tintednya. Satu lagi yang transparan, jadi tidak memberikan warna apapun. Yang aku suka itu yang adap tint. Ini tinted sunscreen pertama lokal yang aku suka banget. Kenapa? Kalau kalian bisa lihat di video sebelumnya, jadi ini itu aku bilang finishnya dupe-nya Chanel
yang skin tintnya. Jadi dia tidak memberikan coverage apapun, tidak memberikan efek blur juga, tapi dia ngebuat skin tone kamu tuh jadi even, jadi rata gitu, flawless. Dia tidak menutup bekas jerawat kamu, dia tidak menutup kemerahan yang berlebihan, tapi kelihatannya tuh muka kamu tuh sehat. Terus udah gitu finishnya juga menurut aku tidak glowing, tidak matte juga, just perfect. Aku mau kasih lihat dulu teksturnya. Ini yang aku sering bilang ini adalah sunscreen ajaib karena dia kan putih ya. Jangan ngedip, jangan ngedip, jangan ngedip. Berubah jadi apa? Prok prok prok. Ya, tuh. Berubah warnanya, say. Jadi dia mengikuti warna kulit jadinya. Secara tekstur dia sama sekali tidak thick, bener-bener light banget di muka. Dia itu SPF-nya 50, PA Plus-nya 4 kali, ada with soothing and brightening active. Jadi dia klaimnya itu kalau misalkan muka lagi ada muka lagi ada kemerahan, dia bisa menetralisir kemerahan tersebut sehingga dia menenangkan kulit juga. Jadi memang ada skincare benefitnya juga nih di dalam. Terus dia ada sikanya juga. Makanya aku kayak langsung gas untuk nyobain produk ini pas pertama kali diajakin kerja sama. Aku berani nyoba karena ada sikanya. Kan sensitized skin nih. Biasanya aku tuh berteman sama Makurt sama Sika. Dan ternyata benar ini cocok banget di aku, tidak menimbulkan jerawat mendem atau jerawat yang keluar matanya. Pokoknya aku cocok sekali, aku suka. Ringan, no white cast, of course, non oily. Kayaknya beda-beda deh di kulit orang. Di aku juga nggak yang oily banget sih. Di sini memang klaimnya non comedogenic dan non acnegenic. Jadi ini amat sangat safe buat kalian yang kulitnya gampang bermasalah ataupun lagi breakout. Aku sangat merekomendasikan sunscreen ini. Ini ada dari lip liner, lagi-lagi dari lokal Second Date. I know ini tuh kolaborasi sama Sarah Robert, tapi please banget hear me out ya Second Date. Semoga mendengarkan ini ya omongan aku, bukan omongan gue sih, kayak permintaan aku, karena ini one of the best lip liner lokal. Ada memang udah mulai banyak nih brand lokal mengeluarkan lip liner, tapi Second Date ini menurut aku perfect. Kenapa? Satu dari formulanya, dia lembut dan lumayan creamy gitu ya, tapi abis itu dia akan ngeset dan jadinya tuh awet banget. Ini kalau kalian nyari lip liner yang finishnya awet gitu ya, matte finishnya awet juga, ini. Aku mau kasih lihat dulu warna favorit aku, Specific Energy. Catet ya. Seperti ini warnanya, cantik banget. Warnanya di bibir aku ini indah sekali, bener-bener natural. Jadi mengcover pinggiran bibir aku yang gelap. Kalau kalian nanya juga ada nggak sih lip liner lain lokal yang tahan lama? Ada Lux Crime. Lux Crime tuh dia lebih ngeset lagi, bener-bener lebih diginiin, dia nggak geser gitu ya kalau udah ngeset. Cuman untuk segi warna belum ada yang bener-bener pas. Nah yang warna energi ini tuh bener-bener pas di aku cinta banget. Ini yang Second Date Energy, bagus banget. Dari warna dia cuma ada 3 warna, tapi menurut aku 3 warnanya tuh sangat wearable, nyaman dipakai. Terus kayak gitu dia juga ada rautannya. Kalau misalkan si pensil bibirnya mulai menumpul, please jangan discontinue. Oke, kita keluar lagi ya. Keluar ini ada dari Laneige dan by the way, tadi kan ngomongin lip liner ya, ini aku lagi pakai sekarang dan aku setiap hari mau apapun lipstiknya, kecuali kalau pakai merah ya, aku akan selalu pakai ini dulu sebagai lip liner aku, kunci supaya bibir aku kayak gitu. Nah, ini ada dari Laneige, lagi-lagi nih dari endorsement. Tapi kalau yang kali ini jujur aja, pas ditawarin kerja sama aku langsung bilang yes. Gue nggak perlu pakai coba-coba lagi, kayak gue bilang yes, gue mau. Kenapa? Jadi ini tuh rame banget diperbincangkan sama konten creator luar. Mereka bikin video dan aku tuh udah kayak tergiur. Duh, gue pengen banget beli lagi, pengen nyobain. Tapi gue mikir ini apa bedanya sama lip balm yang di luar sana, kayak misalkan Rhode, From This Island, Summer Fridays yang viralan dan kan emang lagi rame banget ya. Tapi aku penasaran kenapa aku pengen banget nyobain, karena aku tuh cinta sekali sama lip sleeping masknya. Lip sleeping masknya Laneige adalah salah satu kunci supaya bibir aku tetap plump dan jarang kering. Padahal aku gonta-ganti lipstick dan kemarin aja gue abis nge-swatches 21 warna matte lip cream, you know. Tapi bibir gue survive, tetap plumpy, juicy, and yummy. Lalu pada saat aku ngelihat itu creator-creator di luar sana pada nge-review ini, aku tuh pengen banget PO. Tapi untung saja aku tidak jadi PO karena alhamdulillah diajakin kerja sama dan beneran gue jatuh cinta sampai akhirnya ini selalu ada di pouch aku kalau aku pergi kemana-mana. Dan hari ini lagi aku pakai juga. Jadi lip linernya aku pakai Second Date yang Energy. Terus udah gitu di bagian tengah, nih tips dari aku ya. Kalau kalian, ini kan tinted lip balm. Mas Bram? Enggak, bukan. Tinted lip balm. Jadi dia tidak memberikan stain apapun. Kalau dihapus ya udah hilang aja. Dia cuman kayak tipis-tipis gitu loh warnanya. Bentar, aku kasih lihat dulu ya. Kayak gini. Nah, warnanya tuh kayak gini. Ini tuh yang strawberry sprinkle. Ini kalau diratain, kalau dipakai ke bibir, ya udah dia nggak ada coveragenya sama sekali. Jadi kayak ada sedikit hint pinknya aja gitu loh bibir kalian. Dan yang gemasnya adalah aplikatornya tuh bentuknya tuh kayak donat, bukan ngebentuk bibir. Gemes banget. Kayak pengen gue
gitu. Tuh, kayak bisa gue mainin nih. Jadi tadi kan aku udah kasih tahu dia tidak memberikan stain apapun, dia hanya ngasih tint aja. Jadi kalau misalnya ditanya dia bisa mengcover nggak sih bibir gelap? Tidak, dia tidak mengcover bibir gelap. Terus bagaimana rasanya di bibir? Menurut aku ini cukup ringan karena kalau kalian pakai secukupnya dia tidak terlalu ada spidery-nya. Ya kalau pakainya full bibir yang kayak banyak banget pasti rasanya akan lebih berat gitu ya. Tapi menurut aku untuk tingkat kelembapan yang cukup tinggi ini itu cukup ringan. Ini kan aku udah pakai dari tadi dan aku pakainya kayak gak terlalu banyak juga tapi aku rata ini. Makanya kalian bisa lihat yang glossy banget. Nggak ada spidery-nya, malah rasanya kayak gini tuh kayak lip oil. Dan aku tuh suka banget sama tekstur lip oil karena tidak lengket. Yang kemarin aku kerja sama itu ada 6 shades, cuman aku nggak tahu apakah itu sudah semuanya ya yang ada di seluruh dunia ini. Yang jelas kalau ditanya warna favorit aku apa, padahal tadinya ini bukan warna favorit aku, tapi ternyata semenjak aku pakai jadi bagus banget ya. Jadi aku suka si strawberry sprinkle, terus aku juga suka peach glaze, aku juga suka yang sugar glaze, aku juga suka sama satu lagi maple glaze. Tapi dicatat maple glaze cantik banget, cuman I don't like the scent. Aku nggak suka banget aromanya. Aromanya kan waktu itu aku nyobain nih pakai. Terus gitu aku nyuruh Ren coba cium. Bukan cium. Bukan. Maksudnya beneran kayak dicium gitu loh, aromanya ke hidung gitu. Terus kata dia gini, bau jamu. Maple bro. Emang agak kamse laki gue. Tapi terus gitu pas aku rasain, iya sih, agak aneh sih. Jadi ini masing-masing varian dia memang macam-macam aromanya dan bener-bener sesuai dengan namanya. Contohnya kayak si strawberry sprinkles ini menurut aku dia aromanya seperti pasta gigi anak-anak yang rasa strawberry. Terus yang peach glaze beneran kayak aroma peach, dan yang sugar glaze ini tapi aromanya kayak karamel. Jadi kalau ditanya kalau dijilat gitu secara tidak sengaja apakah ada rasanya? Tidak, nggak ada rasa sama sekali. Cuman aromanya dia memberikan aroma yang menurut aku sangat unik. Oh ya, ini yang aku harus mention. Jadi waktu itu aku sempat bibirnya tuh super kering banget, nggak tahu kenapa. Terus deh gitu kebiasaan jadul gue tuh kembali lagi, yaitu ngopekin bibir sampai akhirnya luka dan dia kan berbekas. Apalagi kalau aku abis pakai lip tint. Udah nih, dan itu tuh lama banget sembuhnya. Akhirnya kayak ya udah deh, abis pakai produk lip apa aku pakein terus ini sebagai lip topper. Dan dalam waktu 2 hari si luka gue itu tuh sembuh. Dan semenjak aku rajin pakai ini udah nggak ada drama lagi, bibir gue jadi kering kerontang. Jadi I love it so much. Ini menurut aku cantik dan benar-benar memberikan nutrisi ke bibir sehingga bibirnya tuh jadi lebih sehat dan indah banget kan jadi lip topper. Oh iya, aku lupa kasih tahu. Lip linernya ini, terus udah gitu aku pakein lip tintnya Noera Hot Cocoa. Ini yang selalu jadi favorit aku, juara 1. Ini underrated, tapi ini kayak lip tint favorit aku nomor 1 deh. Dari tahun berapa tuh? 2018 apa ya? 2018? Hah? Jangan bercanda kamu. Maksud aku dari tahun 2023. Nah, lalu jadi ini lip linernya, lip tint baru di pakein lip toppernya si strawberry sprinkle. Jadinya seperti ini. Aku tahu kalian semua salfok sama bibir aku. Kembali ke produk lokal, brand lokal, yaitu ada dari Something. Ini yang lip glaze-nya. Yes, udah lagi banyak banget nih brand lokal yang mengeluarkan semacam konsep lip glaze gitu ya. Tapi aku bisa bilang salah satu yang lumayan nyaman dan sangat praktis digunakan yaitu si Something ini ya. Kenapa? Karena rata-rata biasanya lip glaze yang kita tahu kita harus shake terlebih dahulu kan. Nah ini nggak perlu di shake. Secara warna semua warnanya cantik betul, beneran cantik banget semuanya, dan dia tidak lengket sama sekali di aku. Transfer proof nggak? Kalau udah kering lumayan, tapi aku nggak bisa bilang bener-bener 100% transfer proof karena kadang tuh masih suka nempel gitu loh si warnanya. Dan sesuai namanya dia tuh comfort lip glaze ya, jadi beneran nyaman, nggak ada yang kayak pas pertama kali diaplikasi. Kan ada beberapa lip glaze yang dia pas awal tuh masih nggak nyaman kan, kayak lengket banget gitu ya. Jadi kita harus nunggu dulu beberapa saat sampai dia ngeset baru dia nyaman. Nah ini nggak, dari pertama kali diaplikasikan dia tuh sudah nyaman. Lalu dari segi warna cantik, pigmentasinya juga bagus banget. Nah tapi kan lip glaze itu memang lip cream transfer proof, tapi dia ada glossy-nya ya. Nah kalau ngomongin glossy ya, menurut aku ini bukan yang glossy banget ya, kayak ada sedikit, jadi kayak agak satin, bukan yang sangat glossy bahasa becek. Untuk ketahanannya oke aja sih, bukan yang tahan lama banget di bibir aku. Lagi-lagi ini akan berbeda-beda pengalamannya, di orang-orang tuh pasti berbeda gitu ya teman-teman ya. Kalau ditanya warna favorit aku apa, aku suka banget Unreal. Ini yang Unreal. Tapi maaf aku nggak bawa semua warna ya, jadi ini hanya beberapa yang aku bawa dan favorit aku. Nextnya ada Uno, ini warna yang paling nude. Ini yang self made. Ini yang Trash Chic, kayak gitu deh. Ini
Sama satu lagi PWR, tapi aku nggak bawa. Itu cantik sekali untuk dijadikan ombre. I love it so much. Mungkin kalau saran dari aku, something keluarkan lagi warna yang lebih gelapnya. Karena dari segi formula aku udah suka banget, tapi untuk di ombrenya, untuk ngombre kayak bagian dalamnya gitu ya, warna gelapnya, PWR itu tuh kurang gitu. Ngerti ya? Jadi kayak masih kayak gelapnya. Ngerti ya? Aku nggak perlu jelasin panjang lebar, tapi kalian ngerti dong? Ngerti dong, masa enggak? Lanjut, nextnya ada dari produk rambut. Sebelumnya aku mau minta maaf kalau misalkan aku ngomongnya terlalu menggebu-gebu, atau terlalu cepat, atau terlalu lambat. Mohon maaf ya, tapi semoga message-nya bisa ke-deliver dengan baik gitu ya. Oke, nextnya ada dari Macarizo. Aku tuh sangat mengapresiasi brand ini karena sedari dulu zaman aku sekolah, ini tuh kayak salah satu brand hair care yang selalu cocok sama aku, dan aku ngerasain ini tuh wah banget dulu gitu ya. Dan si Macarizo ini aku tuh selalu cocok sama hair treatmentnya dari zaman dahulu kala, dari zaman gue SD kelas 6 kayak udah mulai centil-centil deh. Terus deh gitu dia kalau nggak salah tuh waktu itu dia sempat jual apanya ya, kayak yang sasetnya gitu loh, hair mask atau apanya gitu yang wangi-wangi. Itu the best. Bagus banget. Sampai sekarang kalau nggak salah masih ada juga ya. Cuman aku tidak pernah coba shampoo atau conditionernya, jadi aku tidak tahu apakah itu bagus atau tidak ya. Cuman aku cobain hair treatmentnya, hair masknya, terus udah gitu vitamin rambutnya. Dan FYI ada salah satu vitamin rambutnya, ini pernah aku bahas di YouTube aku di tahun berapa tuh pas gua awal-awal nge-YouTube, dari 2016an gitu. Jadi ada namanya Macarizo Honeydew. Itu adalah kunci rambut sehat aku sedari dulu. Dan dulu itu tuh belum ada yang jual-jualan di e-commerce kayak Shopee Lalalili. Jadi aku harus belinya ke Pasar Baru karena itu adalah salah satu vitamin rambut yang tidak dijual bebas, karena itu biasa tuh produk salon. Dan I love it so much, dan sampai sekarang aku masih pakai. Jadi kalau ditanya vitamin rambut apa yang Abel lagi sering pakai sekarang, tolong dicatat. Ada Dancoli, terus udah gitu ada Macarizo Honeydew, terus udah gitu aku juga pakai of course My Love Onyx yang hair serumnya. Nah, yang aku mau bahas kali ini adalah hair masknya. Ini yang Repair Revive yang seperti ini. Jadi cerita lagi nih, kita berdongeng ya. Maaf yang kalau belum terbiasa nonton aku suka menceritakan sesuatu tuh emang agak panjang karena aku tuh mau kalian merasakan pengalamannya juga gitu loh, kayak biar kalian tahu ini tuh ada cerita di balik itu semua dan gue genuine. Oke, jadi alhamdulillahnya sekarang ini kan aku sudah bisa ataupun memiliki kemampuan untuk beli hair product, hair treatment dengan harga yang meholita. Anggaplah 600 ribuan ke atas gitu ya. Sombong kamu. Enggak, beneran gitu. Maksudnya yang dari dulu yang menurut gue harga 100 ribu tuh untuk hair product tuh mahal banget, dan sekarang aku sudah bisa lebih dari itu. Menurut aku tuh kemampuan yang Masya Allah Tabarakallah, perjalanannya cukup panjang. Jadi sekarang tuh aku, karena aku suka banget sama hair product, jadi aku tuh nyobain tuh berbagai macam hair treatmentnya. Bukan shampoo atau conditioner, tapi hair treatment. Kayak hair mask, terus habis apa lagi? Hair scrub, yang kayak gitu-gitu ya. Lalu aku udah nyobain tuh yang mahal-mahal, yang kayak dari apa? Olaplex, K18, Kerastase. Dan aku bisa bilang hair mask ini itu melakukan atau memberikan finish yang sama, bahkan beberapa yang dari aku coba ini tuh jauh lebih bagus daripada yang aku beli dengan harga 600 ribu ke atas. Jadi aku amazed kayak, wow, lu ternyata masih bagus ya, ternyata lo konsisten ya, bahkan lebih bagus, dia melakukan improvement. Dan dari segi harga gitu ya, dengan kualitas yang bisa bersaing dengan harga-harga yang luar biasa di atas gitu ya, produk-produk high end, ini tuh bagus banget coy. Kemarin tuh sempet rambut aku tuh kering banget, kayaknya dia lagi stres, terus deh gitu akhirnya aku pakai lah salah satu brand mahal ceritanya. Ternyata ya udah lembut pada saat dipakai, tapi habis itu ya udah kayak dalam sehari ya udah gitu kayak mulai kering lagi ya. Sampai akhirnya aku cobain ini, pakai ini lagi. Jadi ini tuh awalnya tuh aku, kalau ini aku nggak beli. Jadi ini awalnya emang aku buat trial karena mau kerja sama gitu ya. Dan aku berani untuk cobain karena memang sebelumnya aku udah cinta banget sama Macarizo, selalu cocok. Ternyata bener aja, ini hair mask yang didiemin 10-15 menit atau 5-10 menit ya. Sebentar, gue 5-10 menit say. Jadi ini bukan di scalp ya, tapi untuk di rambut aja sayang, di batang rambut gitu. Didiemin 5-10 menit biasa sambil aku body scrub gitu di kamar mandi, dan wow, spektakuler. Setelah dibilas, itu beneran rambut lo kayak keluar dari salon. Jadi jujur aja aku tuh suka, males banget. Aku tuh paling jarang treatment ke salon untuk treatment rambut. Biasanya aku kalau ke salon untuk potong rambut atau mau ngeblow, karena gue nggak bisa ngeblow ya. Saya biasanya cuma nyatok curly doang. Dan ini tuh memberikan efek yang sama kalau abis treatment di salon dengan rambut lembut, shiny, enteng. Kalau kalian rambutnya kering, terus udah gitu kasar, frizzy, kalian harus coba ini sih. Bagus. Secara wangi,
Wanginya juga enak banget, tapi bukan kayak cream bath yang wanginya, kan ada Macarizo hair cream bath yang wanginya tahan lama banget ya. Ini bukan. Ini wangi salon aja, tapi bukan yang wanginya tahan lama banget. Tapi I love it so much. Ini bagus banget. Please beli, cobain, bagus banget. Udah deh, satu lagi buat kakak-kakak. Tadinya aku kayak mau udah deh selesai aja karena aku capek ngomong ya. Tapi gak apa-apa, karena kalian wajib tahu juga produk lainnya yang aku suka di bulan April. Ini ada blushnya Kosas. Ini sebenarnya aku sempat maju mundur untuk beli karena menurut gue aku tuh sukanya tuh blushnya tuh yang matte aja, nggak suka yang ada shimmernya karena takut nge-emphasize tekstur kulit. Ternyata ini tidak sama sekali. Ini dari Kosas. Blush is Life yang shade-nya Euphoria. Nih shade-nya. Nah, warnanya seperti apa sih teman-teman? Nih, kayak gini ya. Terus dia itu lembut sekali. Jadi dia itu bukan shimmer ya, tapi ada sheen-nya. Lihat deh. Tuh. Jadi bukan yang matte banget, tapi dia ada memberikan pantulan gitu loh di wajah kalian. Dan ini warnanya yang Euphoria ini, bentar aku tebelin dikit ya. Ini warnanya cantik sekali di kulit aku. Di kulit aku yang skin tone-nya itu light medium dengan warm undertone. Dan aku tuh belakangan lagi sering banget pakai blush ini. Walaupun sebelumnya aku pakai dulu cream blush. Cream blushnya apa aja? Aku lagi suka pakai Huda juga, atau aku pakai Taffy, tapi untuk powder blushnya aku pakai Kosas karena aku ngerasa finishnya cantik sekali, terus udah gitu warnanya juga ngebuat kulit aku kelihatan lebih cerah. Dan aku senangnya memang produknya Kosas ini itu dia memang diformulasikan cocok untuk yang kulitnya tuh sensi gitu, gampang berjerawat karena dia juga ada skincare benefitsnya gitu loh teman-teman. Jadi ini bagus, I love it, untuk aku beli. Oke, selesai deh kayaknya. So guys, itu tadi beberapa produk yang menjadi favorit aku di bulan April. Semoga video kali ini bisa menghibur, menjadi inspirasi juga buat teman-teman. Kalau kalian ada saran nextnya aku bikin video apa, bisa komen di bawah. And I'll see you guys next time. Bye bye, love you.